kali ini kita akan analisis pemain Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, pemain muda yang didatangkan dari Rubin Kazan. Pada bursa transfer musim sebelumnya, ia juga sempat diincar Sporting Director Milan Paolo Maldini. Namun musim ini Napoli lah yang berhasil mendapatkannya. Kedatangannya ke Napoli diproyeksikan untuk menggantikan Lorenzo Insigne yang hengkang ke MLS. Dan sejauh ini dirinya bisa melakukannya dengan baik lewat torehan 4 gol dan 1 assist di Serie A. Dengan performa apiknya, Kvara membantu Napoli untuk bersaing di papan atas Serie A dan memuncaki grup A di UCL. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A di bulan September. Lantas apa saja kemampuan yang dimiliki Kvaratskhelia baik secara individual maupun taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Secara posisi, Kvaratskhelia merupakan pemain yang bermain di winger kiri. Namun positioningnya nggak statis berada di sayap saja. Di area tersebut ia berperan sebagai pemain terluar yang menjaga kelebaran. Dan dari area itu, ia bisa melakukan gerakan cutting inside masuk ke tengah dan melepaskan tembakan. Kvaratskhelia juga kerap beberapa kali masuk ke area half space. Pergerakan ini dilakukan bersamaan dengan overloadnya fullback kiri Napoli, Mario Rui. Dengan masuknya ke half space, ia akan menarik fullback lawan bersamanya dan membuka ruang bagi Mario Rui untuk naik. Selain itu, dalam beberapa momen, ia juga terlihat berada di area tengah. Hal ini biasanya dilakukan untuk mengisi area yang ditinggal Osimhen saat drop ke ruang antar lini. Bisa kita lihat dari heat maps di SofaScore ini, ia cukup roaming bergerak ke banyak area di lapangan. Secara individual, kemampuan yang paling menonjol dari Kvaratskhelia adalah dribble. Ia adalah tipikal direct dribble atau cenderung berani melakukan 1 versus 1 langsung. Dengan kemampuannya itu, ia kerap melakukan close control dribble melewati back-back lawan. Signature move atau gerakan khas yang dilakukannya adalah membentuk body shape menyamping dengan gawang lalu melakukan fake shot untuk mengubah arah bola. Ia juga memiliki kemampuan 1 versus 1 dan footwork atau kecepatan kaki yang sangat baik. Kvaratskhelia bisa mengecoh banyak pemain dengan kecepatan kakinya. Dan nggak jarang defender lawan dipaksa untuk melakukan pelanggaran karena terlambat melakukan tackle saat ia sudah berhasil melewatinya. Pun begitu, dalam beberapa momen, Kvaratskhelia masih terlalu memaksa untuk melewati lawan dan kurang aware terhadap pressing yang dilakukan oleh lawan sehingga bola berhasil direbut. Tercermin dari data musim ini, presentase dribble sukses Kvaratskhelia nggak terlalu baik. Dari rata-rata 5,4 percobaan dribble per laga, hanya 44% yang berhasil dilakukan. Namun responnya setelah kehilangan bola cukup baik. Ia akan langsung melakukan press setelah kehilangan bola. Dari aspek distribusi bola atau passing, dilihat dari statistik berikut, passing yang banyak dilakukan oleh Kvaratskhelia adalah through pass dan crossing. Ia memiliki visi yang membuat dirinya beberapa kali mampu lepaskan umpan di ruang sempit. Dan umpan through pass atau terobosan yang langsung melewati pertahanan lawan. Kvaratskhelia juga kerap melepaskan crossing dari area sayap. Di klub sebelumnya, Rubin Kazan, ia mengemas 18 assist dalam 73 laga. Dan di Napoli sejauh ini ia sudah melepaskan 3 assist. Selain skill individu, Kvaratskhelia juga memiliki kemampuan menyerang secara kolektif. Di sisi kiri penyerangan Napoli, ia bersama Mario Rui dan atau Zielinski kerap membentuk triangle shape
dan melakukan overload serta link up. Chemistry dengan Mario Rui sudah terbentuk dengan baik. Saat rekannya di fullback kiri ini berada di area sayap, Kvaratskhelia akan mengisi koridor half space. Ketika bola dikuasai Mario Rui dan fullback lawan tertarik untuk bergeser keluar, Kvaratskhelia akan melakukan vertical run, mengeksploitasi ruang yang terbuka antara fullback dan center back lawan. Ia juga memiliki kemampuan dalam membaca ruang. Pemain asal Georgia ini melakukan run in behind, mengekspos ruang di belakang back saat lawan menerapkan garis pertahanan tinggi. Selain mengekspos ruang, ia juga bisa bergerak dan mengikat back lawan untuk membuka ruang bagi rekannya. Saat bola berada di sisi jauh, Kvaratskhelia akan menempatkan diri di blind side atau sisi buta back terluar sehingga keberadaannya seringkali nggak terdeteksi. Selain itu, ia juga bisa bergerak ke depan pertahanan lawan sebagai target cutback, seperti di golnya melawan Lazio ini. Sebagai pemain yang banyak beroperasi di lini depan, kontribusi defensif yang banyak ia lakukan adalah pressing di area pertahanan lawan. Dan bisa dikatakan, Kvaratskhelia cukup sering melakukannya. Rata-rata dalam satu pertandingan ia melakukan 16,8 kali dengan presentasi keberhasilan 34,5% atau lebih baik dari 92% winger dan attacking midfielder di Serie A. Pressing yang dilakukannya pun dengan intensitas yang cukup tinggi. Back-back yang nggak memiliki resistansi atau ketahanan pressing yang baik akan kewalahan menghadapi pressingnya. Seperti di laga versus Liverpool, Joe Gomez yang kehilangan bola saat dipres oleh Kvaratskhelia dan menjadi awal dari gol kedua Napoli di laga itu. Secara natural, saat bertahan Kvaratskhelia nggak track back sampai ke garis pertahanannya. Namun saat dibutuhkan, ia bisa melakukan hal tersebut seperti di laga versus Liverpool di mana Spalletti mengharuskan kedua wingernya untuk turun hingga garis pertahanan guna mengcover fullback Liverpool yang aktif bergerak naik. Namun yang menjadi catatan, kemampuannya dalam melakukan marking atau penjagaan terhadap lawan menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Saat bertahan di area pertahanan Napoli, beberapa kali ia gagal menghalau pergerakan lawan. Wonderkid berusia 21 tahun ini melakukan start yang baik di Napoli. Perjalanannya tentu masih panjang dan konsistensinya akan selalu diuji.